Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, teman-teman sekalian untuk kita sama-sama merenungkan tentang pemikiran rohani yang berasal daripada Tuhan. Tapi pada episode saat ini saya ingin mengajak teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama merenungkan tentang kasih yang dari atas, dan kasih yang dari bawah. Kasih dari atas berarti kasih yang dari Tuhan, kasih yang tidak terbatas, kasih yang terus-menerus diberikan oleh Tuhan kepada umat manusia. Kasih yang dari atas itu Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Hujan, udara, panas matahari, alam semesta, tumbuh-tumbuhan yang subur, bunga yang indah, burung-burung, binatang-binatang, binatang melata, binatang di laut, semua Tuhan berikan untuk kita nikmati. Dalam kitab Kejadian kita diperintahkan, manusia pertama diperintahkan untuk mengurus apa yang ada, yang Tuhan berikan di bumi. Nah, kasih yang daripada Tuhan itu punya makna kerohanian yang dalam. Ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu, segenap pikiranmu, segenap kemampuanmu, dan semuanya. Nah, waktu kita mengasihi Tuhan, baru kita bisa menikmati betapa besarnya Tuhan mengasihi kita melalui ciptaannya yang di sekeliling kita. Tapi Bapak Ibu, ada kasih juga yang dari bawah. Artinya kasih yang hanya bukan memikirkan kepentingan Tuhan, atau bukan menilai kasih itu dari roh Tuhan, tapi dari segi kemanusiaannya, segi duniawi. Kasih yang dari duniawi itu tidak tetap, bisa berubah, bisa berganti kapan saja. Contohnya, Bapak Ibu, perkawinan bisa tidak kekal. Padahal mula-mulanya saling mengasihi, saling mencintai, saling berjanji. Tapi setelah menjalani perkawinan, meskipun diberkati oleh hamba Tuhan, perkawinan itu dilakukan di gereja, tapi kenyataannya terjadi perceraian karena ada dosa di dalam kasih itu. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, saya ingin mengajak kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang memikirkan kasih yang dari atas, bukan kasih yang dari bawah. Kasih dari bawah itu penuh unsur-unsur duniawi dan sekuler. Kita akan mengasihi kalau suami kita kaya. Kita akan mengasihi suami kalau suami kita baik. Tapi begitu suami kita sakit-sakitan, begitu suami kita tidak punya uang, mungkin kita memikirkan untuk meninggalkan suami kita. Demikian juga suami bilang mencintai istri, tapi dia lebih mementingkan uang. Dia lebih mencari uang, mencari harta, mementingkan pekerjaan, mementingkan teman-temannya. Akhirnya istrinya kesepian. Istri kesepian, akhirnya apa? Dia mabok-mabokan. Mungkin dia narkoba, mungkin jadi selingkuh. Begitu ketahuan, terjadi perceraian. Nah, ini penyebab
banyak perceraian terjadi di kalangan Kristen, di kalangan anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena kasih mereka berdasarkan kasih duniawi. Kasih mereka berdasarkan kasih yang terbatas ruang dan waktu. Kasih mereka adalah kasih yang semu, kasih yang pura-pura. Bapak Ibu, kalau kasih yang dari atas itu kekal. Makanya saya ingin mengajak teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, pemuda, pemudi yang baru mau menikah, ingat, sebagai anak Tuhan, kita harus belajar mengasihi seperti Tuhan mengasihi manusia. Kasih yang tanpa pamrih, kasih yang selalu mengampuni, kasih yang rendah hati, kasih yang penuh damai sejahtera yang daripada Tuhan. Itu kasih yang dari atas. Jangan kita memiliki kasih yang dari bawah, karena itu tidak tetap, tidak kekal, dan itu bisa berubah kapan waktu saja. Nah, kalau kita berpegang pada kasih dunia ini, maka iblis, si jahat, setan akan menggunakan roh-roh yang ada dalam daging kita, roh-roh yang ada dalam kedagingan kita. Roh amarah, roh kesombongan, roh dendam, dengki, roh perselingkuhan, roh perzinahan, roh segala macam akan digunakan oleh si jahat untuk memecah belah perkawinan. Padahal perkawinan itu adalah melambangkan hubungan Tuhan dengan manusia. Jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, marilah kita tiap hari waspada, baca firman Tuhan, berdoa tiap saat supaya jangan iblis memecah belah kita, menghancurkan hidup kita. Tapi milikilah kasih yang dari surga, kasih yang dari Tuhan, kasih yang dasarnya adalah Roh Kudus, bukan roh dunia. Sampai di sini Bapak Ibu teman sekalian, semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan Bapak Ibu sekalian dalam menjalani hidup. Jangan lupa klik subscribe dan share kemanapun, ke grup manapun, ke Facebook manapun, ke Instagram manapun, supaya makin banyak orang mengerti dan makin banyak anak-anak Tuhan tidak dipecah belah oleh iblis atau si jahat. Sampai di sini Bapak Ibu, kita ketemu di episode berikutnya.